Selanjutnya, saya akan memanggil untuk moderatornya. Moderator pada hari ini akan dipandu oleh Saudara Atta, yang mana beliau adalah mahasiswa FEB UHAMKA, jurusan Ekonomi Islam. Saudara Atta sudah masuk? Maaf Kak, bukan Bang Atta. Ini untuk moderator ini dari Ahmad Fauzan. Perwakilan KSPM dari Galeri Investasi UHAMKA. Nah, berhubung Saudara Ahmad Fauzan sudah hadir di tengah-tengah kita dan juga pemateri sudah hadir juga Bang Diri. Ya. Untuk semuanya saya berikan kepada moderator, pada Bung Ahmad Fauzan, dipersilakan. Oke, sudah bisa kita mulai? Silakan. Oke, dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Fauzan Azim. Saya mahasiswa UHAMKA Manajemen Angkatan tahun 2018 dan juga anggota mungkin ya. Tapi pada tahun kemarin di Galeri Investasi UHAMKA itu sendiri. Teman-teman, saya di sini saya bertugas sebagai moderator yang nantinya saya akan menjadi mediator antara narasumber dengan teman-teman semua, para audiens semua, yang dimana kita kali ini akan membahas mengenai Islamic IDX yang dengan tema strategi investasi syariah di masa pandemi COVID-19. Ya, masa pandemi COVID-19 kan kita sudah tahu semua bahwasannya ini adalah pandemi ketiga kalau nggak salah di periode hidup umat manusia di dunia. Dan seperti biasanya, pandemi ini selalu mengakibatkan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru, yang dimana permasalahan kesehatan, salah satunya sosial, dan juga permasalahan ekonomi. Banyak banget dari kita semua mungkin yang melihat para pekerja-pekerja yang dirumahkan atau misalkan menjalankan work from home atau bahkan harus resign atau mungkin dipecat oleh perusahaannya. Nah, di seminar kali ini semoga sebenarnya saya juga agak sedikit skeptis sih sebenarnya dengan tema yang akan dibawakan pada hari ini, strategi investasi syariah di masa pandemi COVID-19. Karena melihat stabilitasi pasar yang cukup menegangkan gitu kan untuk kita mungkin sebagai investor. Ini juga insight yang baru bagi saya sebagai moderator yang sebelumnya belum pernah mencoba di investasi di pasar modal syariah itu sendiri. Oke. Nanti di ujung acara akan ada door prize ya yang akan diberikan dan juga nanti akan ada questionnaire. Baik, sebelum saya alihkan kepada narasumber, saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber sendiri. Ada apa dari Yusdria, SEMBA, sebagai moderator kita. Beliau lulusan Unpad Ekonomi dan MBA, Master of Business Administration di ITB. Dan juga beberapa pengalaman pekerjaan beliau di IDX, yaitu sebagai BizDev, Divisi Business Development, dan Investor Development, Strategy Management Office Supervisor, dan juga sekarang di Sharia Capital Market Division Assistant Manager, dan sebagai Sharia Capital Market Development. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, mungkin karena ada juga keterbatasan waktu di antara pertemuan kita semua, langkah baiknya akan saya berikan langsung kepada narasumber. Ya, baik. Oke. Mas Fauzan, suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Pak Dedi. Oke, terdengar jelas ya. Buat teman-teman, suara saya juga terdengar jelas. Mungkin saya minta bantuan panitia untuk share screen materi saya, karena memang kalau pakai laptop kayaknya suka agak-agak nge-lag gitu, atau misalnya nanti pas jadi co-host pindah-pindahnya kurang smooth.
Buat teman-teman, terima kasih banyak. Sekalian, saya juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan dari UHAMKA sama KP Jakarta, sama Mbak Ira, sama Mas Hendra atas kesempatannya saya bisa memberikan sedikit tentang pasar modal syariah, dan memang temanya tentang COVID-19. Jadi teman-teman juga udah pada tahu, ini udah dibahas banyak banget soal COVID-19, ke depannya kayak gimana. Saya pengen teman-teman di sini, tadi sebenarnya Mas Fauzan aja udah bilang skeptis gitu. Pasar modal syariah juga bingung kayak gimana. Sebagian teman-teman mungkin udah ada yang jadi investor ya di sini. Iya, udah ada yang jadi investor. Nah, teman-teman tinggal saya jelasin bagaimana pasar modal syariahnya. Sebenarnya teman-teman, saya kayak kasih tahu kayak gini sebagai preface-nya. Teman-teman nggak usah takut tentang penjelasan pasar modal syariah. Penjelasan pasar modal syariah ini relatif cukup mudah. Gitu. Kenapa? Ini adalah pasar modal yang teman-teman kenal, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsipnya. Prinsipnya prinsip apa? Prinsip Islam atau prinsip syariah. Jadi sebenarnya pasar modal syariahnya ya pasar modal kayak biasa. Banyak orang tanya, Pak, kayak Bank Mandiri sama Bank Syariah Mandiri enggak? Kan dua perusahaan yang berbeda. Ini sama. Gitu. Jadi sama teman-teman kayak datang ke supermarket gitu ya. Teman-teman datang ke supermarket, di situ kan ada barang yang halal, ada barang yang haram gitu ya. Nah, kalau teman-teman belinya barang yang halal dengan cara yang halal juga, maka teman-teman bisa dikategorikan sebagai investor syariah. Kalau teman-teman datang ke situ tapi sebenarnya membeli barang yang haram, maka ini transaksinya jadi tidak syariah. Jadi teman-teman, ini gambarannya adalah gambaran kayak mall gitu, kayak pasar. Gitu. Tinggal kita pilih bagaimana supaya barang dan caranya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kayak gitu kan. Kenapa juga harus investasi syariah? Nanti saya juga jelasin gitu ya. Next. Tadi kayaknya ini udah dijelasin, ini juga udah dijelasin. Saya dari Yustria, dari Divisi Pasar Modal Syariah. Next. Nah, ini case study. Jadi teman-teman, karena memang ini materinya berkaitan dengan COVID-19, teman-teman bayangin deh, teman-teman coba ada di posisi dia. Teman-teman kan di sini masih kuliah, gitu ya. Siapa tahu teman-teman kebayang nggak kira-kira ada orang, gitu ya, ada orang, ternyata dia punya gajinya 20 juta. Tapi begitu ada COVID-19, ini masih mending nih, digajinya 50%. Jadi masih dapat 10 juta. Problemnya adalah struktur keuangan dia, gitu ya, dia punya utang KPR 5 juta, kemudian utang mobil 4.500.000. Apa yang terjadi? 10 juta kurangi 5 juta, kurangi 4.500.000, hasilnya cuma sisanya 500.000. Dan ini pasti nggak cukup buat biaya hidup. Gitu ya. Kemudian dia malah minta bansos dari pemerintah. Gaji 10 juta aja masih minta bansos dari pemerintah. Nah, saya nggak pengen teman-teman kayak gini, gitu ya. Gajinya 10 koma, tapi tanggal 10 udah koma, gitu. Padahal gajiannya baru tanggal 1. Jadi, saya nggak pengen teman-teman nanti kan, insya Allah dari UHAMKA ini kalau saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah fresh, seger gitu. Wajah-wajah yang masa depannya kayaknya bakal cerah banget, gitu ya. Problemnya adalah teman-teman nantinya bisa ngatur uang atau enggak. Karena kalau nggak bisa ngatur uang, gaji itu cuman kayak ciluk habis, gitu. Jadi, yang namanya gaji itu pasti cepet banget habisnya kalau nggak bisa ngatur uang. Kadang-kadang cuma ada yang assalamualaikum, habis itu wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Gajinya cepet banget habisnya gara-gara butuh ini, butuh itu, bayar cicilan ini, cicilan itu. Nah, bagaimana solusinya ketika teman-teman mengalami masalah ini? Gaji 20 juta, tinggal setengahnya, kemudian cicilannya aja, ini udah sampai 9.500.000. Apa yang harus dilakukan kira-kira kalau teman-teman mengalami hal seperti ini? Ini ada kasus real, ini ada di antara kita semua, dan bisa jadi ketika kita mengalami masalah ini, gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, solusinya sebenarnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya itu kan berarti preventif. Jangka pendeknya kalau terjadi masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Satu, gitu ya, mobilnya mesti dilepas. Jadi kita tahu, teman-teman, ada dua aset konsumtif sama aset produktif. Rumahnya jangan dilepas, kenapa? Karena ini aset produktif. Harganya makin lama makin naik. Belum lagi rumah itu bisa ditinggalin. Gitu ya. Jadi unik itu rumah. Rumah itu aset produktif, harganya makin lama makin naik, tapi kita juga bisa tinggal di situ. Ini aset yang kepake banget, berarti nggak mungkin dilepas. Yang mungkin dilepas adalah mobilnya dilepas. Caranya gimana? Ya dijual atau over credit. Sehingga beban 4,5 jutanya ini menjadi hilang.
Jadi mobil udah pasti harus dilepas. Makanya kita bisa bernafas ketika 4,5 jutanya bisa kita keep. Gitu. Tinggal bagaimana struktur belanja kita supaya lebih hemat lagi. Yang kedua adalah ada yang bisa dilakukan, yaitu rumahnya restrukturisasi utang, KPR. Jadi KPR-nya bayarnya nanti lebih panjang lagi, tapi cicilannya lebih ringan. Enggak 5 juta, misalnya 3 juta. Tapi cicilannya mungkin nambah 5 tahun. Kalau di BTN itu bisa. Gitu ya. Nah, ini solusinya. Solusi jangka panjangnya apa? Teman-teman harus paham. Gitu ya. Solusi jangka panjangnya, ya berarti mau nggak mau, kita harus punya dana cadangan atau dana darurat. COVID-19 ini ngajarin banyak orang, ternyata orang itu jadi bisa sadar, gitu. Oh, keuangan saya baik atau buruk. Kalau keuangan saya baik, saya hidupnya baik-baik aja. Bisa jadi karena gajinya nggak berkurang, bisa jadi karena memang sejak awal, gitu ya, yang namanya utangnya itu terkontrol. Yang bikin parah adalah utang kartu kredit. Main asal gesek aja, ganti handphone, belanja seenaknya, beli baju, dan segala macamnya, pakai kartu kredit. Itu pasti berat banget. Gitu ya. Jadi teman-teman, struktur belanjanya yang paling penting. Jadi sebenarnya gaji itu bukan sesuatu yang bikin kita kaya, tapi cara kita belanja yang menentukan kita bisa kaya atau enggak. Jadi Pak, ini bakal ngomongin kekayaan nih, gitu ya. Iya, saya bakal ngomongin kekayaan. Pak, Bapak tuh pasar modal syariah, ngapain Pak ngomongin kekayaan? Bukannya Muslim nggak harus kaya? Siapa yang bilang Muslim nggak harus kaya? Muslim itu wajib kaya loh. Loh Pak, kata siapa? Coba cek deh. Di rukun Islam kita, yang berkaitan sama uang, itu ada 2 malahan. Naik haji sama zakat. Zakat itu bagi yang mampu, berarti mesti sejahtera, mesti kaya. Naik haji juga bagi yang mampu, berarti harus sejahtera dan harus kaya. Karena kalau nggak punya uang, atau tidak sejahtera, ya nggak bisa naik haji. Memang nggak perlu naik haji. Karena memang nggak mampu. Kalau zakat pun gitu. Kalau misalnya nggak mampu, justru terima zakat, bukan bayar zakat. Padahal Islam sendiri mengharuskan sebenarnya kalau bisa bayar zakat. Berarti kitanya mesti kaya. Kalau kaya, kita bisa bantu orang banyak, bisa sedekah. Kayak gitu kan orang-orang sering kayak gitu, sering lupa gitu ya. Ngaji jarang, sholat juga belang betong gitu ya. Kadang sholatnya, jam berapa, azannya jam berapa gitu kan. Nah, tapi cita-citanya masuk surga, kayak di surga punya orang dalam, pede banget gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan justru adalah kita bisa nambalin tuh amal-amal kita dengan cara zakat, sedekah, sama wakaf. Pak, di pasar modal syariah bisa. Ini uniknya. Jadi sebenarnya COVID-19 ini ngajarin kita bahwa keuangan kita ini sehat apa enggak. Coba teman-teman, kalau misalnya keuangan orang tua atau misalnya keuangan kita benar-benar habis-habisan gara-gara COVID-19, coba cek struktur belanja kita. Jadi bukan cuma APBN nih yang struktur belanjanya harus dirubah, struktur belanja teman-teman juga harus dirubah. Yang biasanya nongkrong, nah biaya nongkrongnya kan udah nggak ada. Nah, dikemanain? Nah, kita harus siapin aset produktif. Buat apa? Minimal punya dana darurat. Orang dulu bilang dana darurat yang penting ada sebulan. Kalau dipecat, kita masih bisa sebulan cari kerjaan, udah dapat lagi kerjaan baru. Gitu ya. Itu dana darurat. Pak, buat mahasiswa dana daruratnya kayak gimana? Sini, saya ajarin. Buat mahasiswa, dana daruratnya kayak gini. Kalau Anda nanti lulus dari UHAMKA, Anda di wisuda. Pas di wisuda, Anda bangga banget. Anda udah lulus nih dari UHAMKA, alhamdulillah. Udah punya gelar, SE, SH, atau apapun. Problemnya adalah sehari setelah wisuda, Anda belum dapat kerja. Terus Anda minta sama orang tua, minta duit sama orang tua, pasti udah jadi malu. Kebanggaan yang cuma sehari itu hilang. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Teman-teman harus punya dana cadangan sampai teman-teman ketika dari hari pertama setelah wisuda sampai dapat kerjaan, kira-kira punyalah minimal sebulan. Atau 2 bulan, atau 3 bulan. Bisa ngebiayain hidup sendiri. Supaya jelas setelah saya wisuda, saya sudah punya ilmu. Saya tidak perlu ngerepotin orang tua lagi. Saya udah bisa cari ongkos, atau misalnya bayar internet, buat cari kerja sendiri. Nggak perlu minta sama orang lain. Jadi fungsinya di situ. Bahwa teman-teman juga punya dana darurat. Begitu teman-teman lulus atau wisuda, teman-teman udah nggak minta lagi sama orang tua. Itu aja targetnya. Bisa nggak? Karena sebenarnya secara teori, Anda 17 tahun, itu sebenarnya bukan tanggung jawab orang tua lagi. Tanggung jawab orang tua itu buat laki-laki, itu sampai laki-lakinya balik. Jadi anggaplah baliknya itu di Indonesia 17 tahun, punya KTP.
Nah, Anda bisa nggak menghidupi Anda sendiri gitu ya, ketika usia Anda 17? Gitu kan? Kalau nggak bisa, ya udah setelah lulus wisuda, kira-kira Anda bisa nggak biayain hidup Anda sendiri? Itu pentingnya. Yang kedua adalah, teman-teman bayangin, kalau yang perempuan, ini tanggung jawabnya kan sampai menikah. Orang tua perempuan itu tanggung jawabnya sampai menikah. Orang tua laki-laki sampai balik. Itu perhatikan. Nah, kita balik lagi ke case yang tadi. Next. Kasus yang tadi, yang pertama. Next. Nah, ini solusinya. Preventifnya punya dana darurat. Yang kedua, punya tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi saya nggak cerita, teman-teman harus punya berapa banyak, Pak. Saya nggak cerita, terserah. Yang ketiga adalah punya pengelolaan dan perencanaan keuangan. Ini jelas. Gitu ya. Tabungan dan investasi, saya nggak cerita jumlahnya berapa, yang penting punya. Yang penting punya. Gitu ya. Pak, saya sama orang tua dikasih uang bulanannya pas-pasan banget nih, Pak. Gitu ya. Saya paling sebulan cuma bisa ngumpulin 100.000. Nggak masalah. 50.000-nya tabung, 50.000-nya beli saham. Cari beli saham apa aja yang menurut Anda 50.000 bisa dibeli. Emang ada, Pak? Ada tuh sahamnya es krim Campina, paling harganya cuma 250 perak, beli aja. Gitu ya. Minimal teman-teman tahu, oh perusahaannya perusahaan ini. Gitu ya. Saya tuh beli perusahaan. Jadi sebenarnya investasi saham itu sebenarnya beli perusahaan. Gitu ya. Nah, jadi jangan ada alasan untuk tidak melakukan untuk tidak memulai punya tabungan dan punya investasi. Next. Jadi solusi buat ngadepin COVID-19 ada jangka panjang sama preventifnya sama jangka pendek itu. Next. Nah, kenapa perlu investasi? Teman-teman ini baca sendiri. Ini penting banget. Sebenarnya nggak usah dijelasin panjang-panjang kenapa investasi penting. Ya penting banget. Buat laki-laki penting ya karena memang tanggung jawab keuangan sebenarnya ada di Anda. Buat perempuan penting kenapa? Karena begitu menikah, biasa tanggung jawab keuangan ada di perempuan. Ini banyak perempuan tuh nggak pede, aduh nggak bisa masak gitu ya. Padahal mah perempuannya harusnya pede aja nggak bisa masak. Yang penting bisa ngatur uang. Toh kan mau bikin rumah tangga, bukan rumah makan gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih mampu, bisa gitu ya, ngatur uang ketimbang masak. Gitu ya. Ketika keluarganya nanti di bawahnya, keluarganya bisa sejahtera, gaji itu nggak masalah gitu. Berapapun gaji pasti habis gitu ya. Problemnya bisa diatur dengan baik nggak? Target-target keuangan bisa terpenuhi atau enggak gitu ya. Kebutuhan dan keinginan bisa terpenuhi atau enggak. Next. Nah, jadi ini ya. Jadi bukan gaji yang bikin kita kaya. Yang bikin kita kaya adalah cara kita membelanjakan uangnya. Next. Nah, kita sekarang belajar soal pasar modal syariah. Nah, Pak, emang soal investasi syariah ini ada gitu ya. Di Al-Quran ada sebenarnya, tapi secara tersirat. Ini di surat Yusuf, ini luar biasa surat Yusuf. Dari awal sampai akhir nyeritainnya cuman surat Yusuf. Dari awal sampai akhir cuman nyeritain Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya ini kan bisa mentakwilkan mimpi raja. Tuh. Rajanya ada mimpi terus, ada 7 sapi kurus, makan 7 sapi gemuk. Ada 7 bulir gandum yang jelek-jelek, makan 7 bulir gandum yang bagus-bagus. Problemnya adalah, rajanya mikir, ini maksudnya apa mimpi saya itu? Nah, Nabi Yusufnya bilang bahwa 7 tahun akan subur, 7 tahunnya akan paceklik. 7 tahun akan subur, 7 tahun akan paceklik. Apa yang harus dilakukan? 7 tahun subur, oke lah. 7 tahun pacekliknya ini saya harus gimana? Gitu ya. Nah, Nabi Yusufnya jawab, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, apa yang kamu tuai hendaklah biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ini solusi Nabi Yusuf banget. Gitu ya. Ini luar biasa solusinya. Karena, coba next. Di ayat 47 itu, coba next. Itu sebenarnya mengandung 3 hal. Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, agar kamu yang sebelumnya, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, berarti sebenarnya kita mesti produktif. Jadi bukan kita disuruh jadi petani, tapi kita punya sesuatu yang produktif, punya usaha yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kenapa yang diambilnya bercocok tanam? Karena ekonomi zaman dulu, ya bercocok tanam. Gitu ya. Tapi ada juga berburu. Kenapa yang diambil bercocok tanam? Karena sebenarnya ini mau maksudnya ke satu hal yang bersifat aset produktif atau sesuatu yang bertumbuh. Sesuatu yang bertumbuh itu aset produktif. Kenapa? Karena makin lama harganya makin meningkat. Harganya makin lama makin naik. Nah, ini aset produktif. Jadi bedain aset produktif sama konsumtif gampang. Apapun yang Anda punya harganya makin lama makin naik, itu aset produktif. Anda benar-benar kaya kalau punya banyak ini. Aset konsumtif, apapun yang Anda punya, harganya makin lama makin turun. Anda punya iPhone 11, gitu ya.
iPhone 11-nya 4 biji, nyala semua, Anda pasti kelihatan kaya. Problemnya apa benar-benar kaya? Enggak. Itu aset konsumtif. Anda kelihatan kaya. Benar-benar kaya itu dihitung dari aset produktif. Coba lihat orang-orang kaya di Indonesia. Pasti orangnya beken. Pasti orangnya terkenal. Karena orangnya dia lagi. Erick Thohir, Garibaldi Thohir, siapa lagi? Ya, kelompoknya Thohir, terus kelompoknya Sandiaga Uno, terus Antoni Salim dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya, Haritanu dan kawan-kawannya, hampir semua sama. Kesamaannya adalah mereka sama-sama pemilik saham. Mereka memiliki perusahaan. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, di zaman reformasi ini itu sangat dimungkinkan bahwa kita bisa membeli saham. Bayangin zaman dulu tuh, zaman saya aja, beli saham itu susah. Kenapa? Minimal saya harus setor 25 juta. Makan saya sehari 2 kali. Gimana caranya saya setor 25 juta? Sekarang teman-teman gitu ya, buka rekening gitu ya, cuman 100.000. Kalau misalnya di MNC atau di mana gitu ya, MNC Sekuritas itu paling cuma 100.000. Apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Kita mulai 100.000 aja udah bisa beli saham. Zaman dulu 25 juta. Nah, terus di situ ada protection. Biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 1, Anda nggak boleh berlebih-lebihan. Nggak boleh berfoya-foya. Barang yang nggak perlu-perlu banget nggak usah dibeli. Gitu ya. Biarkan ditangkainya. Ini namanya protection. Artinya Anda harus punya tabungan dan punya asuransi. Problemnya adalah, ya udah asuransi Pak. Asuransi itu mahal bayarnya. Saya punyanya BPJS doang. Nggak apa-apa. Yang penting bayar. Ini BPJS aja nunggak. Ini mau kayak gimana keuangan Anda? Gitu ya. Jadi minimal BPJS-nya jangan nunggak. BPJS-nya bayar. Jadi Anda punya aset produktif, punya pekerjaan yang Anda punya menghasilkan setiap bulannya, gitu ya, secara kontinu. Kemudian Anda juga punya tabungan, Anda juga punya asuransi BPJS. Tapi jangan jadi manusia BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ini yang banyak. Orang BPJS itu kayak gitu, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Yang penting gaya dulu. Salah. Kenapa? Karena kekayaan diukurnya dari aset produktif yang tadi saya jelaskan. Gitu ya. Next. Nah, pasar modal syariah itu pasar modal yang kita kenal, tapi harus sesuai dengan prinsip Islam. Tidak boleh bertentangan nih dengan prinsip Islam atau prinsip syariah, baik produknya maupun caranya. Jadi syariah itu sebenarnya cuma 2, barang sama caranya. Agamanya enggak. Jadi makanya orang yang non-muslim misalnya jadi investor syariah, itu enggak jadi masalah. Kenapa? Karena memang ini soal muamalah. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Tidak ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena manusia dengan Tuhannya itu ibadah. Jadi aturannya adalah mengatur antara manusia dengan manusia. Ini aturan Allah untuk manusia dengan manusia. Makanya dia tidak lihat agamanya apa. Mau direktur keuangan syariahnya misalnya non-muslim juga nggak ada masalah. Gitu ya. Karena ini sifatnya adalah muamalah. Gitu ya. Jangan diajak, saya mau dong jadi investor syariah. Nggak bisa, kamu harus syahadat dulu. Nggak boleh kayak gitu. Soalnya ini muamalah. Gitu ya. Ini boleh siapapun, boleh berkreasi. Namanya muamalah. Kalau ibadah, ini nggak boleh asal-asalan, nggak boleh berkreasi. Saham. Zaman Rasul tuh saham nggak ada. Gitu ya. Belum ada yang namanya saham. Tapi kenapa sekarang para ulama memperbolehkan? Karena ada ijma, ijtihad, dan kiasnya. Jadi ulama itu yang bahasnya. Ini muamalah nih. Gitu. Aturan-aturannya kayak gimana sih? Fungsi pokoknya apa? Oh, jual beli. Gimana sih jual beli yang sesuai dengan syariah? Nah, sekarang gitu ya, kalau masalah ibadah, dari sananya udah gitu. Sholat subuh 2 rakaat. Anda jangan tanyain kenapa Pak sholat subuh 2 rakaat. Kenapa sholat subuhnya nggak 4 rakaat? Boleh nggak kalau sholat subuhnya 2 rakaat, saya tambahin 4 rakaat jadi 6 rakaat? Karena saya masih muda nih, sekalian olahraga aja. Kan nggak bisa. Gitu ya. Coba next. Nah, pasar modal itu tempatnya jual beli. Jadi tidak ada yang namanya judi. Kan sering banget orang bilang pasar modal itu judi. Nah, judinya di mana? Karena ciri khas judi adalah ada yang menang, ada yang kalah. Kalau namanya di pasar modal itu pasar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi ini yang dijual belikan adalah sertifikat kepemilikan terhadap perusahaan atau efek. Surat berharga yang diperjualbelikannya di pasar modal. Sama deh kayak saya ajak teman-teman ke pasar Ben Hill.
gitu ya. Tapi bukan buat beli barang, bukan buat beli kue di situ. Kita beli adalah toko, lapak, jongkok, kios yang paling ramai, yang paling bagus di sana. Jadi di pasar modal syariah, saya ajak kayak teman-teman ke pasar tradisional, tapi bukan buat beli barangnya, tapi beli tokonya. Toko mana yang paling ramai? Jongkok mana yang paling ramai? Lapak mana yang paling banyak pembelinya? Itu tujuannya. Jadi tidak ada judi. Kenapa? Karena sifatnya, akadnya adalah jual beli. Sama kayak emas, jual beli. Sama kayak teman-teman mau investasi kontrakan 7 pintu. Jual beli juga. Beli dulu kontrakannya, kemudian teman-teman simpan sertifikatnya, nanti setiap bulan itu ada yang ngontrak, duitnya teman-teman nyampe. Kalau teman-teman pengen menjual, jualnya pasti dengan harga lebih tinggi. Saham pun sama. Belinya kapan aja, pas ada uang, yang penting pas jual harganya lebih tinggi. Boleh disimpan, Pak? Boleh. Sama kayak kontrakan, sertifikatnya disimpan aja, nanti menghasilkan setiap tahunnya. Kalau judi ada yang menang dan yang kalah. Kalau jual beli mana ada. Teman-teman datang aja ke pasar. Ada nggak orang yang jualan di pasar gitu? Ya Allah, ini barang dagangan saya ludes, habis nih, laku sama orang. Ya Allah, kenapa ini barang dagangan saya habis dibeli orang? Kan nggak pernah ada. Karena namanya jual beli. Orang penjual bukan berarti orang yang kalah. Barang dagangannya habis itu bukan berarti orang yang kalah. Karena dia memang butuh uang. Orang yang beli bukan berarti juga orang yang menang. Karena memang dia butuh barang dan dia keluarin uang buat beli barang tersebut. Ini namanya pasar. Jadi jelas, bagi orang-orang yang nyebut pasar modal itu judi, dia nggak ngerti apa itu pasar modal. Kuncinya di situ. Next. Jadi pasar modal itu kayak pasar, kayak supermarket. Ada pembelinya, kita. Ada pedagangnya, namanya anggota bursa, perusahaan sekuritas. Ada pemasoknya, namanya emiten. Telkom, Indofood, Kalbe Farma, Indosat, itu emiten. Barangnya apa? Saham. Disebutnya apa? Efek. Efek itu surat berharga. Pak, kenapa bursa efek? Namanya kok bursa efek, Pak? Gitu ya. Bursa efek, namanya dari zaman dulu, dari zaman Belanda, namanya efek. Jadi Belanda itu dulu bikin bursa efek, namanya adalah Batavia Beurs de Effecten. Jadi namanya bursa itu diambil dari dulu, efektennya itu diambil dari nama zaman dulu juga, gitu ya. Makanya Belanda itu disebut company karena memang company, perusahaan. Wah, company Belanda. Maksudnya adalah perusahaan sebagai VOC itu. Sahamnya ada tuh diperjualbelikan. Nah, bikinlah Batavia Beurs de Effecten. Jadi Bursa Efek Indonesia adalah bursa tertua di dunia juga nih. Dari zaman Belanda dulu udah ada. Gitu ya, namanya efek. Jadi bukan bursa pengaruh Indonesia nih, tapi bursa efek Indonesia adalah pasar surat berharga di Indonesia. Gitu. Next. Nah, Pak, modelnya ini, model akarnya apa kalau saham tuh? Syirkah. Syirkah itu adalah partnership, joinan sama teman-teman. Saya mau bangun usaha bikin kafe, modalnya 10 juta, tapi cuma punya 6 juta, 60%-nya. Saya ajak teman-temannya. Teman-teman saya nih si Ariel, Raisa, Sule, Cristiano Ronaldo nih masing-masing 1 juta. Sehingga sahamnya bukan milik saya lagi, tapi milik publik atau milik bersama, milik saya dan teman-teman saya. Karena teman-teman saya pun adalah pemilik. Sebagaimana pemilik, kalau saya untung, saya akan bagi-bagi ke mereka. Kalau untungnya 100%, saya dapat 60%, yang lainnya masing-masing dapat 10%. Kalau ternyata nilai asetnya dari 10 juta naik ke 100 juta, makanya harta saya menjadi 60 juta, yang lain menjadi 10 juta. Ini gampang. Jadi kalau ditanya jual beli sahamnya, adalah akadnya jual beli. Akad jual beli biasa, tawar-menawar. Nama bahasa Arabnya bai al-musawamah. Bai al-musawamah. Tapi kalau misalnya sahamnya itu model akadnya adalah syirkah atau partnership. Tapi jual beli kepemilikan sahamnya itu namanya akad jual belinya bai al-musawamah. Next. Jadi jual beli sahamnya akad jual beli, sahamnya adalah syirkah. Nah, syirkahnya ini boleh diperjualbelikan. Para ulama sudah memperbolehkan. Jadi kalau kita joinan sama orang, tuh orang yang mau joinan, mau keluar, sahamnya dijual sama kita boleh beli. Halal, selama bisnisnya halal juga. Gitu ya. Kemudian ini Bursa Efek Jakarta zaman dulu. Ribet. Bursa Efek Jakarta zaman dulu, ini tawar-menawar harga saham, ini pakai papan tulis. Gitu ya. Ini kayak arena gladiator. Gitu ya.
Ribet banget. Pakai spidol biru buat beli, spidol merah buat jual. Wah, ribet banget, saya aja nggak ngalamin. Tapi yang jelas bursa efek itu kayak gini. Jadi sepanjang ini adalah papan tulis. Padahal ini cuma 200-an perusahaan. 200-an perusahaan aja papan tulisnya sepanjang ini. Sekarang ada hampir 700 perusahaan, mau segede apa kantornya? Mau segede Gelora Bung Karno, gitu ya. Mau berapa orang yang ada di dalamnya, kan ribet banget. Makanya ini pasti diganti. Next, Bursa Efek Jakarta kemudian berganti. Ini warkat saham, saya kenalin dulu, ini warkat saham. Saham zaman dulu pakai kayak sertifikat zaman SD. Gitu ya. Ini ada nama perusahaannya, ada logo perusahaannya, ada angkanya gitu. Nah, sekarang tidak pakai warkat lagi. Sekarang tidak pakai warkat lagi. Kenapa? Semua udah elektronik, sama kayak uang. Ada nggak uangnya? Ada, tapi dalam bentuk tap cash atau dalam bentuk OVO atau GoPay. Nah, saham pun dibuat elektronik semacam itu biar apa? Biar nggak repot nyimpennya. Kalau orang zaman dulu nyimpen saham sendiri-sendiri. Begitu rumah kebakaran, sahamnya juga ikut kebakaran. Ngurusnya susah. Gitu ya. Makanya sekarang nggak pakai ini lagi. Disimpan di mana? Di rekening. Namanya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Next. Pak, kalau nggak kelihatan gini, bukannya transaksinya goror. Karena memang udah dibikin scriptless. Nih, orang-orang nggak pakai papan tulis lagi nih. Tapi Pak pesen sahamnya, pakai telepon, sama pakai printer nih. Ada tenenet gitu ya. Printer zaman dulu tuh berisik banget gitu kan. Nah, ini semua pedagang-pedagangnya nggak usah lari-larian, nggak usah masang pakai spidol merah atau spidol biru gitu ya. Mereka udah transaksinya di depan komputer. Problemnya adalah semakin lama sahamnya, investornya banyak, semakin banyak anggota bursanya juga, pasti gedung Bursa Efek Indonesia-nya juga nggak bakal muat. Makanya, walaupun sudah pakai Jakarta Automated Trading System atau JATS, maka sistem ini diperbaharui lagi. Kalau orang-orang masih pakai telepon nih, kalau tadi orang-orang mau beli saham, itu harus pakai form. Kayak pesenan, kita mau pesen bakso aja kita pakai form gitu ya, pesen bakso 1, es teh manis 1. Nah, kalau ini nggak pakai form tapi pakai telepon. Pak, beli Telkom 1 lot, nggak pakai lama gitu ya. Nah, itu zaman Bursa Efek Jakarta yang waktu JAT, Jakarta Automated Trading System. Ada yang baru lagi namanya adalah terbaru Jakarta Automated Trading System Next Generation. Next, coba. Nah, setelah ini, maka orang-orang nggak perlu pakai telepon lagi. Semua pakai handphone, atau pakai laptop, atau pakai komputer. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini udah next generation nih, udah canggih banget. Karena memang di sini, teman-teman, nggak perlu lagi nelfon. Antriannya nggak ada. Kalau telepon pasti ada antriannya. Kalau ini nggak ada, antriannya cuma 1 orang, ya Anda sendiri. Anda pesen langsung. Walaupun nggak bisa pesan langsung ke Bursa Efek Indonesia, teman-teman pakai yang namanya aplikasi buat beli saham. Gitu ya, namanya online trading. Nah, yang syariah namanya adalah Sistem Online Trading Syariah atau SOTS. Next. Ini saham-saham di Bursa Efek Indonesia semakin lama semakin banyak. Kalau kita mau investasi syariah, kita pilih saham mana yang masuk ke dalam saham syariah. Gitu ya, karena memang tidak semua barang halal. Tidak semua barang bagus, makanya mesti pilih-pilih. Jadi namanya di pasar, kita harus milih-milih juga nih, sama kayak kita ke pasar nih, harus pilih-pilih juga. Oh, kalau BCA ini jasa keuangan ribawi, nggak boleh dibeli. Pasti. Kenapa? Karena nggak masuk daftar efek syariah. Daftar saham syariah yang diterbitkan setahun 2 kali sama otoritas jasa keuangan. Pak, kalau Kalbe Farma boleh? Boleh. Ini saham syariah. Gitu ya. Pak, kalau misalnya apalagi yang ada di situ, Sido muncul boleh? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada tolak angin rasa minuman keras, gitu ya, nggak ada alkoholnya. Jadi boleh dibeli nih. Secara bisnis tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Telkom boleh, gitu ya. Jadi lihat bisnisnya. Rata-rata bisnisnya yang masuk ke dalam saham syariah itu bisnisnya pasti tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Next. Nah, ini kalau ditanya tadi, Mas Fauzan ini skeptis soal pandemik. Kalau kita nggak harus skeptis, kita ini kondisinya boleh dibilang lagi perang. Cuman kita nggak tahu nih perangnya sama musuh yang nggak kelihatan. Corona ini nggak kelihatan. Kita tuh tapi lagi perang. Kita tuh lagi krisis. Ekonomi tuh kayak kita keadaan perang. Kitanya harus ikut berperang. Tapi cara perangnya beda. Cara perangnya adalah mindset kita harus optimis. Kita bagaimana caranya punya tambahan pendapatan atau punya potensi tambahan pendapatan ketika pandemik ini berakhir. Jadi otak kita udah selalu nyimpen ada di depan. Otak kita udah ada duluan di masa yang akan datang.
sekarang harga saham lagi pada turun, justru ini adalah kesempatan membeli saham yang bagus dengan harga murah. Otak kita harus udah ada di depan. Kenapa? Karena ketika misalnya pandemiknya ini berakhir, maka harga sahamnya akan meningkat. Kalau harga sahamnya meningkat dan Anda jual, maka Anda dapat keuntungan di situ. Setelah Anda mendapatkan keuntungan, Anda bisa melakukan filantropi, zakat, infak, sedekah, wakaf. Anda bisa lakukan. Jadi kalau misalnya kayak gini, Pak, apakah bakal naik lagi? Semua yang turun pasti bakal naik. Semua yang naik pasti ada turunnya. Kenapa? Karena memang ini adalah hukum permintaan dan penawaran. Ada naik, ada turun. Kalau sekarang lagi turun, bisa jadi nantinya naik. Bahkan sekarang udah mau 5.000 lagi nih. Gitu ya. Ini data per bulan Mei. Gitu ya. Per bulan April, Mei kemarin ini memang harga terendah banget. Padahal tidak semua saham sebenarnya terkena dampak pandemik. Karena begitu pandemik kayak gini, ada kok bisnis-bisnis yang tetap survive, bahkan tetap membagikan dividen. Bahkan tetap penjualannya tetap positif dibandingkan kuartal sebelumnya. Itu yang harus diperhatikan. Gitu ya. Next. Nah, ini coba perhatikan saham-saham ini. Saham-saham ini adalah top 20 market cap. Apa sih Pak maksudnya top 20 market cap? Kalau Anda pengen beli BCA semuanya, gitu ya, Anda butuh sekitar 600-an triliun. Anda bisa jadi direktur utamanya deh, gitu. Tapi kan kita nggak perlu beli banyak-banyak kayak gitu. Uang kita ada berapa sih? Sama aja kayak kita ke pasar. Apakah beli satu jongkok? Kan nggak usah. Kita beli apa yang kita butuhkan. Pak, berapa saham yang harus kita punya? Apakah 20? Nggak usah kalau nggak sanggup untuk beli 20-20-nya nggak usah. Sesuai kesanggupan kita aja belinya berapa. Gitu ya. Duit kita punya berapa? Pak, saya ngutang aja deh, Pak. Jangan investasi dari uang utang, bahaya. Gitu ya. Makanya teman-teman investasi dari uang yang memang akan dipakai di masa yang akan datang. Coba lihat saham-saham di situ. Ada Bank Sentral Asia. Pak, ngapain ada kodenya? Kenapa? Karena kalau nggak pakai kode, panjang banget ini. Gitu ya. Ada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, ada huruf S-nya di situ. Itu adalah saham syariah. Jadi yang ada huruf S-nya di situ adalah saham syariah. Bayangin, dari 20 saham dengan kapitalisasi pasar atau valuasi yang paling besar, ini kan nilai perusahaan nih, nilai perusahaan yang paling gede yang mana aja sih? Kalau kan Anda kalau mau beli saham suka bingung ya, saham apa yang harus dibeli. Nah, coba Anda lihat saham berdasarkan kapitalisasi pasar. Ada yang huruf S-nya. Ternyata dari 20, 12 saham itu adalah saham syariah. Jadi makanya orang suka keliru, saya investasi syariah aja, rugi nggak apa-apa. Salah. Investasi syariah itu harus untung. Anda harus cari perusahaan-perusahaan bagus yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini Anda lihat Telkom ada S-nya, tapi BBCA nggak ada. Satunya berarti masuk saham syariah, satunya enggak. Gitu ya. Jadi Anda lihat deh saham-saham yang ada di top 20 market cap ini. Rata-rata perusahaannya Anda kenal. Jadi jangan sampai ketika Anda udah buka rekening, saya mau beli saham apa? Saham tuh banyak. Tinggal kita punya uangnya berapa, saham apa yang bisa kita beli. Itu aja intinya. Kalau ada uang kita beli, kalau nggak ada uang ya nggak bisa beli, diam aja. Gitu ya. Nggak ada paksaan memang buat investasi. Next. Nah, ini teman-teman sering nonton tapi masih bingung. Gitu ya. Teman-teman sering nonton tapi bingung banget ini maksudnya apaan sih gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman lihat deh segitiga warna hijau. Ini rata-rata harga saham lagi naik maksudnya. Jadi teman-teman jangan lihat angkanya dulu tapi lihat ini tuh indikator harga sahamnya lagi naik atau lagi turun. Gitu ya. Lagi naik atau lagi turun. Angka yang gedenya ini namanya IHSG, indeks harga saham gabungan. Rata-rata harga saham lagi naik apa lagi turun. Kalau lagi segitiga hijau gini lagi naik. Nah, naiknya berapa persen? 0,01%. Berapa poin? 0,44. Tapi Pak yang bingung, ini ADRO, BBTN, PTPP ini apa? Ini tadi kan saya udah bilang, ini saham itu disingkat jadi 4 huruf. Ada 4 kodenya, 4 huruf nih. 4 huruf ini maksudnya adalah kepanjangan dari perusahaan ini. Jadi inisial dari perusahaan ini nih. ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Oh, berarti ini pabrik Indominya, anak perusahaan Indofood. Pak 8375 apa? Itu adalah harga saham 1 lembar. Berarti kalau Anda mau beli Indofood, berarti minimal punya 837.500. Jadi kalau berapa Pak minimal beli saham? Minimal beli saham itu 100 lembar atau 1 lot. Hitungannya itu 1 lot. Gitu ya. Tinggal kali 100 aja angka yang ada di situ. ADRO, ADARO misalnya 1.820. Berarti Anda harus punya uang minimal ya 182 ribuan lah buat beli saham ini. Gitu ya.
Coba di next. Nah, bagaimana saham syariah bisa dipilih? Saham di Bursa Efek Indonesia ada 700, kemudian kita nunggu daftar efek syariah dari OJK. Jadi yang menyeleksi saham syariah bukan Bursa Efek Indonesia, tapi OJK. Diseleksi berdasarkan bisnisnya. Oh, peternakan babi, nggak boleh masuk. Apalagi yang nggak boleh masuk? Oh, jasa keuangan ribawi. Oh, nggak boleh masuk juga. Ada bunga itu nggak boleh. Gitu ya. Apalagi misalnya, oh minuman keras. Oh, walaupun bisnisnya bagus dan selalu untung, tidak boleh masuk ke dalam daftar efek syariah. Pak, rokok gimana? Oh, mudaratnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Nggak bisa masuk ke dalam daftar efek syariah. Sudah diseleksi, masuk ke dalam ISSI. Ini IHSG-nya saham-saham syariah. Kalau IHSG kan ada 700-an saham tuh. Kalau ISSI hanya 445 saham yang masuk ke dalam daftar efek syariah tadi. Jadilah tuh kumpulan saham-saham syariah, ISSI, IHSG-nya saham-saham syariah. Kemudian dipilih lagi mana sih yang high quality jomblo. Nah, ini high quality jomblo 70. Berarti ada 70 high quality jomblo nih dari saham-saham syariah. Dipilihin lagi ada JII. Kalau JII 70-70 saham, kalau JII cuma 30 saham. Gitu ya. Next. Nah, landasan regulasinya apa? Kenapa bisa ngomong syariah? Oh, landasannya adalah fatwa DSN MUI. Siapa sih yang bilang pasar modal itu sesuai dengan prinsip syariah? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Emang ada aturan hukumnya, aturan resminya? Ada, namanya peraturan OJK. Kayak milih saham tadi aja, itu ada peraturannya. Namanya peraturan OJK nomor 35 tahun 2017. Ingat-ingat tuh, POJK nomor 35 tahun 2017. Itu bagaimana saham syariah diseleksi. Bagaimana saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dipilih-pilih sampai ketemulah kumpulan saham syariah. Jadi saham syariah itu banyak. Ada 60% saham di Bursa Efek Indonesia itu udah syariah. Gitu ya. Jadi landasan regulasinya dua hal ini. Fatwa sama peraturan OJK. Next. Kemudian ini fatwa DSN MUI ada 4 gitu ya. Macam-macam, dari ngomongin produk, ngomongin sistem transaksi, semua sudah sesuai dengan prinsip syariah. Next. Nah, apa peran pasar modal syariah? Nah, teman-teman, ekonomi memang kayak lagi dalam keadaan perang. Mau bantu negara nggak? Bisa. Ikut di pasar modal syariah. Lembaga intermediasi yang mempertemukan orang yang punya uang sama yang butuh uang buat ekspansi, di sini tempatnya. Bayar pajak. Setiap orang beli saham pasti bayar pajak. Transaksi 1 juta, biaya sama pajak itu 3.000 kira-kira. Jadi Anda harus punya 1 juta 3.000 kira-kira. Nah, Anda bisa ikut serta membangun negara dengan jadi investor. Apalagi jadi investor syariah. Kestabilan, konsumsi dan kesejahteraan. Makin Anda banyak investasi, makin ada tambahan pendapatan dari dividen, Anda jadi makin sejahtera. Kalau Anda bisa jadi sejahtera, bisa bantu orang. Pemerataan pemerataan pendapatan akan terjadi kalau teman-teman banyak yang bayar zakat. Selama ini orang bayar zakat itu sedikit loh. Potensi zakat kita bertriliun-triliun. Tapi berapa realisasinya? Kalau mau tahu bagaimana pemerataan bisa tercapai dengan zakat, problemnya adalah yang bayar zakat aja nggak banyak. Kemudian pembangunan negara. Anda beli sukuk. Sukuk ini kayak ori nih. Mirip kayak ori tapi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena nggak ada bunga, adanya imbal hasil. Beda Pak, beda banget. Kalau yang ori ini cuman pinjem, kalau yang sukuk ini ada underlying-nya apa? Ada akad yang mendasarinya itu apa? Gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa zakat saham, sedekah saham, sama wakaf saham. Next. Coba next. Ini jenis efek syariah di pasar modal. Jadi produk pasar modal syariah itu ada apa aja? Ada saham, ada reksadana, ada ETF, ada sukuk. Yang efek beragun aset syariah sama dire itu belum ada. Gitu ya. Next. Pak, saya harus yang mana? Saham atau reksadana atau ETF gitu ya? Ya jangan pakai kata atau, tapi pakai kata dan. 2 jenis keuntungan investasi saham. 1 dividen. Ini bagi hasil. Kalau teman-teman punya perusahaannya untung, teman-teman akan dibagi untung. Namanya dividen. Pak, halal nggak dividen? Halal. Selama perusahaannya masuk ke dalam saham syariah. Capital gain, kita jual saham dengan harga lebih tinggi. Kita jual saham dengan harga lebih tinggi. Gitu ya. Itu namanya capital gain. Profit. Gampang banget ya. 2 jenis keuntungan saham. Next. Nah, Pak, tadi Bapak cerita saham itu kan jual beli. Bisa nggak Pak saham nggak pakai jual beli? Bisa.
Diwarisin bisa, nggak perlu pakai jual beli, itu diwariskan. Kalau teman-teman meninggal itu nanti jadi milik ahli waris. Nauzubillah, kan meninggal nggak ada yang tahu. Misalnya teman-teman udah punya saham nih, kemudian meninggal. Nah, teman-teman ternyata menunjuk bapak atau ibu menjadi ahli waris, gitu ya. Keluarga terdekat misalnya nulisin nama ibu, berarti ahli warisnya adalah ibu. Saham Telkom yang kamu punya nanti jadi milik ibu kamu. Itu kayak gitu. Itu diwariskan tanpa harus jual beli. Diganti nama pemilik Telkomnya dari kamu menjadi ibu kamu. Gampangnya kayak gitu. Dihibahkan boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Tinggal dialihkan aja. Saham yang Telkom yang saya punya, saya hibahkan ke pacar saya. Misalnya. Boleh nggak? Boleh dihibahkan. Tanpa jual beli pun bisa. Dijadikan mahar. Daripada cuma dihibahkan ke pacar, lebih baik dijadikan mahar aja. Dan bisa. Ini tanpa jual beli pun bisa. Si calon istrinya dibikinin rekening saham, kemudian teman-teman tinggal pindahkan saham teman-teman, yang laki-laki tentunya, kan ini memang pejuang mahar itu laki-laki. Alihkan ke perempuan. Tanpa jual beli pun bisa. Tinggal hubungin anggota bursa atau perusahaan sekuritasnya aja. Nanti tanda bukti pengalihan asetnya di frame, digedein. Kemudian nanti pas nikah, difoto deh, cekrek, ini adalah mas kawinnya dalam bentuk saham. Next. Bagaimana keuntungan saham? Coba dilihat. Gitu ya. Ini yang nikah pakai mahar saham. Nikahnya tahun 2017. Harga sahamnya 450 perak. Slot berarti 45.000. Kalau dia ngasih 50.000 lembar, berarti 22.500.000 itu nilai mahar sahamnya. Sekarang 2020, lagi pandemi kayak gini, harga sahamnya tetap di atas 1.000. Berarti kan satu lotnya 117.000. Makanya aset si perempuannya menjadi 58.500.000. Aset istrinya jadi naik 58.500.000. Kok bisa naik? Ya karena perusahaannya tambah untung. Segampang itu. Next. Risikonya ada nggak? Ada. Perusahaannya bangkrut. Itu udah risiko banget. Yang kedua adalah capital loss. Ini terpaksa jual. Nah, teman-teman, ini kasusnya sering banget. Uang SPP dipakai buat beli saham. Pas harus bayar, harga saham lagi turun. Terpaksa jual, nombok jadinya. Nah, itu capital loss. Gitu ya. Pak, gimana caranya supaya nggak bisa beli perusahaan yang bangkrut? Cari perusahaan yang bagus. Secara fundamental perusahaan bagus itu gampang kok. Anda harus bisa baca laporan keuangan atau minimal tanya-tanya orang. Next. Coba next. Ini mitigasi risikonya supaya tadi terhindar dari risiko yang saya sebutkan, kebangkrutan dan capital loss. Next. Nah, ini soal pasar modal syariah, secara aktivitas udah di atas 50%. Jadi pasar modal kita tuh ya mayoritas adalah aktivitasnya saham-saham syariah. Next. Ini juga sukuk itu udah membiayai hampir 3.000 proyek loh. Jadi kalau mau misalnya membangun negara, ya Anda beli sukuk. Materinya saya sudah sampaikan ke panitia, jadi teman-teman kalau nggak sempat nyatet, silahkan minta ke panitia. Di situ juga ada alamat email sama nomor WhatsApp saya, sama media sosial saya. Silahkan kalau mau nanya, langsung aja. Enaknya lewat mana? Bebas. Next. Ada SOTS. Ini dia teman-teman kalau mau buka rekening, pakai sistem yang syariah. Minta sistem yang syariah sama perusahaan sekuritasnya. Ada 18 perusahaan sekuritas yang sudah punya sistem online trading syariah. Next. Dengan sistem ini, teman-teman nggak bisa beli saham yang nggak syariah, nggak bisa melakukan transaksi yang dilarang sama fatwa DSN MUI nomor 80. Kalau misalnya ini nggak bisa beli saham pakai utang, nggak bisa. Kalau yang konvensional bisa, ada utangnya boleh. Nah, utangnya itu berbasis riba. Makanya di syariah, di sistem online trading syariah, fasilitas utang tersebut ditutup. Gitu ya. Next. Nggak boleh short selling juga ya. Short selling itu nggak boleh. Short selling itu bukan jual beli jangka pendek, tapi menjual saham, tapi kita nggak punya sahamnya. Itu kan halu banget gitu ya. Next. Ini transaksi saham harus ke perusahaan sekuritas ya. Tadi teman-teman buka rekening dulu, setelah buka rekening baru beli dan jual. Gitu ya. Next. Ini tinggal dibaca aja bagaimana mekanismenya. Teman-teman beli dan jual, nanti sahamnya disimpan di kustodian sentral Efek Indonesia. Tenang, sahamnya nggak akan kemana-mana, nggak akan hilang, nggak akan berkurang, nggak akan dibawa kabur. Itu enaknya, investasi saham, aman. Nah, ini tinggal baca aja kalau udah punya rekening saham. Next. Next. Ini juga T+2, beli saham itu misalnya Senin, dapatnya Rabu gitu ya. Kemudian fraksi harga. Ini boleh nawar nggak di pasar? Namanya pasar boleh nawar loh. Di pasar modal syariah boleh nawar nggak? Boleh, ada aturannya gitu ya. Nawarnya jangan asal.
200, 201, 202, kalau mau jual lebih mahal 203, 204 gitu ya. Ukurannya satu. Tapi kalau harganya 7.000, 7.025 gitu ya, 7.050. Kalau mau jual tuh makin lama makin naik. Tapi kalau mau beli, nah makin lama makin rendah. Tapi ukurannya sama, 2525. 6975 boleh nggak? Boleh. 6950 boleh nggak? Yang penting kelipatannya 25. Next. Itu namanya fraksi harga. Kita boleh nawar, tapi nggak boleh afgan, nggak boleh sadis. Nah, teman-teman nanti ketemu online trading kayak gini, teman-teman nggak usah stres. Ini orang mau beli saham Telkom, Pak, ini angkanya banyak banget. Ini angka yang tadi tawar-menawar. Yang buy itu orang yang mau beli. Tuh, yang mau beli makin lama, antriannya makin ke bawah, makin murah. Artinya dia nawar makin lama makin murah. Jadi ini bayangin teman-teman kayak sistem lelang, tapi penjual sama pembelinya dilelang. Pembeli dilelang mana yang paling tinggi, penjual dilelang mana yang paling rendah. Coba yang penjual dilihat, makin ke bawah justru harganya makin tinggi, sedangkan makin ke atas itu makin harganya makin murah. Jadi harga ketemu dari harga jual paling murah ketemu dengan harga beli paling tinggi. Itu kerennya di pasar modal. Ini yang namanya buy al-musawamah. Boleh tawar-menawar untuk mencari harga equilibrium. Itu namanya buy al-musawamah. Jadi zaman Rasul udah ada transaksi yang kayak gini. Namanya ya transaksi biasa nih, jual beli biasa atau buy al-musawamah. Next. Jangan lupa gitu ya, kepo-kepoin website Bursa Efek Indonesia, dan di website Bursa Efek Indonesia kita bisa ngekepoin saham apa yang mau kita beli. Next. Di sini juga udah ada linknya saya taruh buat teman-teman ngekepoin. Next, coba ngepoin saham yang mau teman-teman beli. Misalnya ini apa, TLKM. Oh, nama direktur, nama komisaris, dividen dibagiinnya berapa kali, berapa kalau ngebagiin dividen, asetnya kayak gimana, laporan keuangan yang udah diringkas kayak gimana, ada di sini. Lengkap, sangat lengkap. Teman-teman tinggal baca, teman-teman udah kebayang nih perusahaan-perusahaan apa. Yang nggak boleh, gitu ya, adalah Anda nggak pernah ngecek ini perusahaan apa, tapi langsung beli. Itu yang nggak boleh. Minimal tahu dulu, saya beli perusahaan apa sih, gitu ya. Jangan kan jual beli saham, jual beli biasa aja di pasar, tapi kita nggak pernah ngerti apa yang kita jual, apa yang kita beli. Yang penting yang di karung ini saya jual atau saya beli. Itu kayak beli kucing dalam karung tuh nggak boleh, gitu. Itu namanya goron, gitu ya. Next. Dan Bursa Efek Indonesia memang nggak banyak yang tahu, tapi dunia sudah pada tahu bahwa the best Islamic capital market 2019 adalah Indonesia. Karena punya sistem online trading syariah yang canggih buat para investornya. Investornya nggak perlu baca-baca fatwa lagi, siapapun yang pakai sistem syariah itu insya Allah udah bisa dikategorikan sebagai investor syariah, karena mematuhi fatwa DSN MUI nomor 80. Gitu ya. Ini bahwa dunia sudah mengakui bahwa kita adalah the best Islamic capital market 2019. Kita nggak berpuas diri karena memang banyak masyarakat Indonesia yang belum investasi di saham syariah. Gitu ya. Tapi dunia udah tahu bahwa pasar modal syariah di Indonesia itu keren loh, bagus. Gitu ya, punya sistem online trading syariah yang canggih. Karena di negara lain belum ada. Fatwanya lengkap, regulasinya prudent. Itu yang bagus dari pasar modal syariah kita. Jadi kalau keuangan syariah itu jangan mikirin Malaysia terus. Kita itu terdepan. Boleh dibilang kalau sholat jamaah nih, imamnya soal pasar modal syariah itu Indonesia. Gitu ya. Next. Oke, ternyata udah habis. Waktunya lumayan ya, 1 jam. Nggak kerasa. Saya sudah 1 jam menyampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak atas kesempatan teman-teman. Saya sebenarnya pengen banget ketemu langsung sama teman-teman. Soalnya kalau edukasi online gini kayaknya saya di rumah, di kamar gitu, tapi ketemu teman-temannya saya nggak lihat teman-teman gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab. Silakan Mas Fauzan. Oke, baik. Terima kasih Mas Dery untuk materinya yang telah disampaikan tadi ya. Banyak sekali insight baru yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya highlight yang bisa kita ambil adalah mau itu yang sekuritas konven atau sekuritas syariah itu tidak jauh berbeda kan ya tadi kan yang disebutkan. Cuma bagaimana kalau misalnya di sekuritas konven mungkin kita mengklasifikasikan perusahaan mana saja yang termasuk dalam standarisasi syariah itu tersebut. Oke, highlightnya mungkin sedikit aja gitu kan karena materinya udah komprehensif banget tadi. Dan ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Dery. Yang pertama itu dari Muhammad Abdi dari Universitas Syah Kuala Aceh. Pertanyaannya adalah, saya adalah salah satu investor, tapi saya investasi uang saya pada saham syariah
namun melalui sekuritas konvensional. Apakah itu diperbolehkan dalam pasar modal syariah? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, dan bagaimana cara mengelola uang yang baik saat berinvestasi saham? Mungkin bisa dijawab. Sorry, di-unmute dulu, Pak. Belum di-unmute. Oh. Oh. Halo? Ya, halo. Yang kedua apa tadi, Mas? Sorry, nggak kedengeran. Yang kedua tadi, bagaimana cara mengelola uang yang baik saat berinvestasi saham? Oke, sip. Jadi gini, teman-teman. Kok ada yang dari Aceh juga ya? Ternyata kayaknya nggak cuma dari teman-teman UHAMKA aja ya. Ini kayaknya ini dari Aceh, jangan-jangan ada juga dari Indonesia Timur juga gitu ya. Jadi teman-teman gini, kalau teman-teman misalnya punya akun yang konvensional, itu nggak masalah sama sekali. Silahkan kalau mau berinvestasi secara syariah, patokannya adalah fatwa DSN MUI nomor 80. Ikuti fatwa, silahkan. Cuman nggak praktis. Nggak praktisnya apa? Teman-teman kan saham syariah itu banyak, ada 445. Begitu teman-teman mau beli saham, wah ini sahamnya syariah apa enggak? Kan bingung, harus ngecek daftar efek syariah dulu. Oh ternyata syariah baru beli, tapi harganya udah berubah. Kalau pakai sistem yang syariah, gitu ya, teman-teman kan nggak usah milih lagi karena memang hanya saham syariah yang bisa dibeli. Begitu teman-teman beli saham yang nggak syariah, itu ditolak sama sistem. Nah, teman-teman kan sering main laptop nih. Ketika main laptop salah pencet, tiba-tiba tenong, are you sure? Yes or no. Ada pilihan gitu kan. Biasanya suka ada pop-up box keluar gitu ya. Tenong, maaf transaksi Anda ditolak. Itu namanya sistem online trading syariah tuh. Misalnya beli saham yang konvensional, maaf transaksi Anda ditolak karena tidak sesuai ayat sekian, hadis sekian. Itu ada tuh sistem online trading syariah yang kayak gitu. Jadi ditolak secara otomatis sama sistem. Itu enaknya pakai yang syariah. Apa kalau saya udah punya yang konven, coba tanyain sama sekuritasnya. Boleh nggak saya punya fasilitas yang syariah juga? Atau kalau nggak bisa, teman-teman cari aja buka rekening syariah. Jadi punya yang konven, punya yang syariah. Kan kita juga rekening bank kadang-kadang punya gitu, punya yang konven, punya yang syariah. Sama kayak saya gaji juga di Bursa Efek Indonesia, gajinya BNI konven. Tapi kalau saya nabung, nyimpen uang banyak, misalnya gitu ya, di BNI syariahnya. Jadi teman-teman cara ngakalinnya gitu aja, gitu. Selama kalau ditanyain boleh nggak pakai yang sekuritas yang konvensional, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, silakan aja selama mengikuti fatwa DSN MUI nomor 80. Kalau mau praktis silahkan buka yang syariah. Yang kedua, bagaimana cara ngatur uang di masa pandemi kayak gini? Satu, jangan ngeluarin uang kalau nggak penting-penting banget. Yang kedua, punya tabungan dan punya investasi. Saya nggak cerita berapa, Pak, berapa persen dari pendapatan saya atau uang jajan saya. Nggak peduli, terserah. Yang penting punya dulu tabungan dan investasi. Tahu begitu teman-teman kerja, nantinya teman-teman pasti akan terbiasa. Oh, gaji saya tuh sebagian buat sedekah, sebagian buat tabungan, sebagian buat investasi. Nah, sisanya baru saya habisin buat kehidupan sehari-hari. Gitu caranya. Jadi cukup sederhana banget, gitu ya. Begitu Mas Paujan, jawaban dari saya. Pak, maksud saya bukan seperti itu, Pak. Pertanyaan dari yang kedua itu. Kenapa? Maksud saya pertanyaan yang kedua itu bukan kayak gitu, Pak. Gimana? Mengelola uang yang sudah ada pada saham itu kayak mana, Pak? Mengelola uang yang udah ada pada saham. Ya. Mengelola uang yang udah ada pada saham. Sebenarnya kalau udah ada di saham ya nggak apa-apa, dikelolanya teman-teman gini. Jadi strategi tiap investor ini nggak bisa dipastikan, tiap orang tuh beda-beda. Contoh gini, saya gitu ya, saya tipe investor, tipenya jangka panjang. Begitu saya punya uang, saya mau nyimpennya di saham dan ini siapnya untuk jangka panjang. Yang kedua adalah ada tipe investor yang buat jangka pendek. Saya nggak suka jangka panjang. Jangka panjang tenang aja. Orang saya belum kerja, yang penting saya kuliah ini jangka pendek aja. Harga saham naik 100 saya jual. Gitu ya. Harga saham naik 150 aja saya jual. 150 perak saya jual, nggak apa-apa. Masih untung buat saya, nggak apa-apa. Saya punya 1.000 lembar, misalnya dapat untung 150 kali 1.000 lembar. Dapat 150.000 sehari aja buat saya udah oke banget. Silahkan. Nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, ada yang tipe mix, campuran. Cara ngatur uangnya sebagian buat jangka panjang. Wah, pokoknya 50% harta saya yang sekitar 5 juta ini buat jangka panjang. Begitu saya lulus, ini nggak akan diapa-apain. Sebagian lagi buat jangka pendek. Kalau harganya naik, saya jual. Kalau harganya turun, ada saham bagus, harganya turun, saya beli. Harganya naik lagi, saya jual lagi.
Karena saya punya waktu, misalnya begitu ada pandemi kayak gini, saya misalnya kuliahnya jadi nggak banyak. Kayak saya bisa ngecek tuh, oh harga sahamnya lagi naik nih, saya jual. Oh harga saham ini, padahal ini saham bagus, harganya lagi turun, saya beli dulu. Kemudian naik 100 perak, saya jual. Saya punya 1.000 lembar, naik 100 perak, saya udah dapat 100.000. Lumayan banget, kurangin pajak paling cuman berapa ratus perak. Minimal 90.000 saya udah pegang duluan. Sehari 90.000. Gitu ya. 20 hari udah berapa? Gitu ya. Udah 1.800.000. Kan lumayan kalau misalnya konsisten jadi trader kayak gitu. Nah, tiap orang itu beda cara ngaturnya. Mau jangka pendek atau mau jangka panjang. Mau belinya cara sultan, beli langsung jeblek gitu ya, ada punya duit, misalnya punya duit 500.000, langsung sekali langsung beli itu satu saham. Ada orang yang pelan-pelan cara beli sahamnya, diatur. Oh, saya beli dulu 100.000, beli dulu 100.000. Jumlahnya tetap investasinya 500.000, tapi belinya dikit-dikit. Gitu ya. Itu cara ngatur uang di saham, tiap orang beda-beda. Dan nggak bisa dipastikan yang bagus yang mana, karena tiap orang punya style atau gaya yang beda-beda cara memperlakukan uangnya dalam berinvestasi saham. Gitu ya, teman-teman. Gitu bukan, Mas Fauzan? Oh iya. Sebenarnya cukup menarik ya masalah strategi investasi itu di pasar modal. Cara ngatur uang. Tadi yang Mas Dery itu tipenya investor, sementara saya swing trade gitu kan ya. Beda banget tuh, beda jauh banget. Dari saya sendiri sih untuk Mas Abdi nih yang bertanya, kalau misalkan ingin main aman dan juga ingin merasakan adrenalin trading, sarannya adalah ya, saya juga kan gitu. Sarannya adalah misalkan punya uang 1 juta misalkan. Nah, boleh misalkan sekitar 80% atau 90%-nya itu untuk investasi jangka panjang, 1 tahun 2 tahun ke depan. Dan sisanya 200 ribunya buat ini. Ya, 200 ribunya untuk main tuh per hari tuh kayak gitu kan. Nah, jadi kan walaupun tegang-tegang, tapi kan ada uang, oh iya, yang investasi jangka panjang masih ada, masih hijau lah ibaratnya. Gitu. Tiap orang memang ya itu beda-beda stylenya. Jadi nggak bisa dipastikan, teman-teman gimana. Apakah nyaman misalnya 200 ribu saya misalnya dikelola kayak gitu. Ini sebenarnya bukan main ya, ini trading. Jadi bukan main ya, kata trading, mainnya itu bukan. Tapi trading. Kenapa? Karena memang bukan main-main, duit 200 ribunya kan asli, ya nggak? Duit 200 ribunya bukan uang bohongan nih gitu ya. Jadi makanya bukan main-main. Problemnya adalah Anda, kalau misalnya Masnya kayaknya punya, Mas Fauzan misalnya punya skillnya, udah paham nih skillnya cara melakukan trading gitu ya, harian. Beli pagi, jual sore, ini BPJS misalnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa lakukan tapi harus punya keilmuan yang cukup. Kalau belum siap, jangka panjang aja dulu. Beli perusahaan bagus, jualnya nanti kalau harganya udah naik gitu ya. Ada lagi nggak, Mas? Ada masih ada. Ini pertanyaan menarik nih dari Ashifa dari Presiden University. Dia nanya, perusahaan dengan predikat saham syariah itu di reviewnya dalam kurun waktu berapa kali? Dan kalau kita sudah beli saham di suatu, ada noise. Oke, saya ulangi. Saham syariah itu di reviewnya berapa kali dalam kurun waktu tertentu? Dan kalau kita udah beli saham itu dan saham perusahaan itu, dan dalam beberapa waktu tertentu ternyata perusahaan yang nggak syariah lagi, nah itu gimana? Tadi kan mungkin nggak kedengeran, Mas. Oh ya, saya ulangi. Pertanyaannya adalah predikat saham syariah itu untuk perusahaan itu berapa kali? Di berapa kali? Iya. Dan kalau misalkan predikat sahamnya itu udah nggak syariah lagi, nah apakah kita harus jual kah? Oke. Walaupun itu sedang turun kayak gitu. Oke. Jadi gini teman-teman, saham syariah itu diseleksi atau dievaluasi setahun 2 kali. Biasanya tiap bulan Juni dan November. Setahun 2 kali gitu ya. Nah, problemnya adalah kalau setahun 2 kali gitu, ada perusahaan yang masuk, ada perusahaan yang keluar. Yang keluar itu berarti sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nggak sesuai lagi sama POJK nomor 35. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang memaksa Anda untuk menjual. Nggak pernah ada satu pihak pun yang memaksa Anda buat menjual. DSN MUI pun cuman menghimbau Anda untuk menjual. Bentuknya himbauan, bukan kewajiban. Jadi kenapa saham syariah bagusnya ketika keluar dari daftar efek syariah harus dijual? Nah, ini dikasih waktu 10 hari. Siapa tahu harganya lagi turun nih. Tapi dalam 10 hari misalnya dia ada harganya naik, baru bisa kita jual. Boleh. Selama rentang 10 hari tersebut disarankan untuk menjual.
gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau keluar dari saham syariah jangan panik. Sahamnya tetap milik teman-teman kok. Sahamnya nggak akan hilang kemana-mana. Teman-teman mau jual juga silakan, mau nggak jual juga silakan. Cuman himbauannya adalah dijual. Sahamnya dijual, cari saham syariah yang lain yang bagus-bagus. Kan banyak, ada 400-an perusahaan lain yang sebenarnya bagus-bagus juga gitu ya. Teman-teman tinggal pilih. Satu keluar mungkin yang lain yang masuk mungkin ada yang lebih bagus, silahkan aja. Kan ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Ketika keluar ya fair aja, keluarin aja, misalnya dijual aja. Cari perusahaan lain yang sebenarnya sama bagusnya gitu dengan perusahaan yang tersebut. Kalau harganya lagi turun, tunggu, ada waktu 10 hari. Jual di waktu yang tepat aja gitu ya. Gitu Mas Fauzan. Next. Oke. Next nih ada dari Rima Melati dari Kemenag. Menurut Bapak, pada saat keadaan ekonomi saat ini, saham apakah yang sedang turun dan kemungkinan akan naik di saat pandemi COVID berakhir? Mungkin ini bisa dijelaskan pakai fundamental analisis kali ya, Pak? Betul. Ini pakai fundamental. Kenapa? Karena memang ini harus lihat sisi bisnisnya. Sekarang gini, ini fundamental bukan cuma laporan keuangannya, tapi intuisi bisnis kita harus dipakai juga. Intuisi bisnis itu kayak gimana? Lagi pandemi kayak gini, kan banyak orang WFH, ekonominya slow down. Lagi keadaan kayak gini, barang apa yang tetap kita beli? Pulsa tetap beli nggak? Tetap beli. Coba cek perusahaan yang jasa telekomunikasi. Kemudian, kita tetap mandi, tetap gosok gigi nggak? Ya pasti tetap. Cek consumer goods. Gitu ya. Kalau mau lihat sektor, lihat aja berdasarkan intuisi yang tadi. Ini cuma gambaran aja. Saya bukan rekomendasi sektor tersebut. Tapi saya cuma ngasih gambaran bahwa ketika teman-teman melakukan investasi, intuisi bisnis harus dipakai. Ketika masa pandemik ini, mana yang bisa survive. Kalau di masa pandemik ini aja bisa survive, bisa bertahan, penjualannya tetap ada, maka setelah pandemik pun dia pasti bisa lebih advance lagi harganya, lebih tinggi lagi. Kenapa? Di masa pandemik aja dia tertekan tapi masih bisa bertahan. Apalagi kalau nggak pandemik, gitu ya, dia pasti bisa bagi dividen lebih tinggi. Jadi gampangnya kayak gitu, intuisi bisnis kita yang terus diasah. Pak, kok kayak beli saham tuh kayak pakai analisa fundamental gini, kok pusing banget ya, harus tanya dia return-nya berapa, gitu ya, labanya berapa, gitu ya. Ini sebenarnya nyari uang di mana-mana ya selalu ada ikhtiar kayak gini. Nyari uang di mana-mana pusing, uang halal tuh pusing dicarinya. Dan memang kayak begini investasi yang benar, ada mikir-mikirnya. Nggak bisa investasi, ya udahlah segampang itu, kasih aja ke orang, biar aja orang yang ngelola. Itu namanya kalau reksadana bisa. Tapi bentuknya adalah mewakilkan uang kita kepada manajer investasi. Itu baru reksadana. Itu pun harus pilih, oh manajer investasi yang bagus tuh yang kayak gimana, yang amanah yang kayak gimana, yang track record-nya bagus kayak gimana. Tetap ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya nggak bisa hilang. Beli saham, beli reksadana, beli sukuk tuh ikhtiarnya nggak bisa hilang. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau lagi pandemi kayak gini, mana perusahaan yang harus kita beli? Nah, coba teman-teman cek dulu kira-kira ketika pandemi gini bisnis apa yang tetap bisa survive? Barangnya terus dibeli orang. Mungkin dari konsumsi Bapak Ibu sendiri atau teman-teman sendiri. Kira-kira selama pandemi gini barang apa yang terus dipakai? Coba cek. Rata-rata perusahaannya pasti tercatat di Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Mas Fauzan, next. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya itu dari Hesti Pratiwi dari UHAMKA. Dia sedang mencari-cari informasi nih seputar pasar modal. Yang dia sebentar ada noise. Yang membedakan secara signifikan antara saham syariah dan konvensional apa, dan apa investasi akan hangus jika selama 1 dekade tidak ada transaksi jual beli. Oke. Kayaknya ini pengguna asuransi mungkin. Oh, gini ya. Perbedaan pasar saham syariah sama yang konven itu bedanya yaitu sesuai syariahnya itu yang beda. Yang satunya sesuai syariah, yang satunya enggak. Dari mana enggaknya? Dari bisnisnya sama laporan keuangannya. Nah, di POJK 35 memisahkan mana saham syariah yang mana enggak. Saham syariah itu dalam POJK nomor 35 pasti satu bisnisnya enggak bertentangan dengan prinsip syariah. Bisnis rokok, minuman keras, dan teman-temannya yang kira-kira secara etik pun nggak masuk dalam syariah, ya pasti nggak bisa masuk ke dalam daftar efek syariah, sahamnya pun nggak mungkin jadi saham syariah. Yang kedua, perbedaannya apa? Dari sisi laporan keuangan, gitu ya. Di POJK nomor 35 jelas, gitu ya, debt to asset rasionya dihitung.
Gitu ya. Sedangkan yang saham yang konvensional berarti debt to asset ratio-nya nggak memenuhi syarat dalam POJK nomor 35. Terus tadi unik banget, kalau misalnya sahamnya disimpan nggak ada transaksi selama 10 tahun, 1 dekade gitu ya. Jangankan 1 dekade, itu banyak orang-orang yang dapat warisan, bentuk sahamnya masih kertas, masih lembaran, itu masih laku. Teman-teman nih, cek deh lemari orang tua teman-teman, siapa tahu atau nenek kakek teman-teman punya saham yang kayak gitu, punya saham lembaran kayak gitu, selama perusahaannya masih ada, itu sahamnya masih bisa laku, teman-teman. Sahamnya tuh masih bisa laku gitu ya. Silakan sahamnya dibikin scriptless dulu, itu masih bisa dijual. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya mau investasi 10 tahun, ini nggak akan hangus, nggak akan kemana-mana. Sahamnya selama masih kita pegang, itu saham masih milik kita. Kitanya meninggal, itu sahamnya jadi milik ahli waris. Jadi mau disimpan 10 tahun pun nggak ada masalah. Banyak perusahaan yang udah berdirinya dari puluhan tahun, atau bahkan boleh dibilang semen Cibinong aja mungkin dari kita belum lahir, itu perusahaan udah ada. Gitu ya, berdirinya udah lama. Gitu ya. Mungkin SMCB sekarang mungkin namanya apa ya? Holcim kalau nggak salah gitu ya. Jadi teman-teman, banyak kok perusahaan yang udah berdiri udah lama gitu ya. Tapi masih bisa bertahan. Sido Muncul aja perusahaannya udah lama. Mungkin listing di Bursa Efek Indonesia ini baru-baru. Tapi teman-teman lihat, kalau punya perusahaannya bertahun-tahun, itu nggak ada biaya administrasinya, nggak akan hilang, nggak akan berkurang, nggak akan hangus, nggak akan dibawa kabur. Selama perusahaannya belum dijual, perusahaannya tetap milik Anda. Selama perusahaannya tidak bangkrut, perusahaannya tetap milik Anda, dan Anda setiap tahun berhak mendapatkan dividen atau bagi hasil. Gitu ya. Oke, jelas sekali itu. Ada lagi? Oh, mungkin dari pertanyaan yang tadi bisa melihat dari pengalaman Warren Buffett mungkin ya. Yang nah, itu dia, Warren Buffett itu. Ya, investasi seumur hidup lah moto dia itu. Mbahnya investasi. Iya, mbahnya investor dari seluruh dunia. Kalau di Indonesia mungkin Le Hong Keng. Siapa? Le Hong Keng. Oh, Lo Keng Hong, sorry ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Jeffrey Yanto Cahya Putra dari UHAMKA. Dia bertanya, apakah benar setiap kita membeli saham, setiap saat kita harus memperhatikan kondisi pasar sekuritas agar tidak rugi? Dan sebaiknya berapa kali kita harus melihat perusahaan yang kita beli sahamnya itu untuk mengontrol sahamnya itu sendiri? Oke. Ini kan banyak pertanyaan biasanya mahasiswa. Pak, kalau saya misalnya investasi saham nih, saya harus nongkrongin nggak dari pagi sampai sore gitu. Berapa kali harus saya tongkrongin, harus saya liatin? Nggak usah sebenarnya. Jadi teman-teman tergantung tujuan investasinya buat apa. Misalnya teman-teman tujuan investasinya buat saya lulus. Saya lulusnya misalnya 2 tahun lagi. Ya misalnya lihatnya minimal setiap quarter lah. Gitu ya. Tapi saya berani jamin, kalau teman-teman udah beli saham, hampir tiap pagi jam 9, teman-teman pasti ngecek harga saham saya sekarang ada berapa ya. Iya, itu udah otomatis kok. Bagi teman-teman yang investor, cobain deh. Saya bilang, sebenarnya kalau misalnya Anda beli perusahaan bagus, Anda ngeceknya setiap kuartal aja. Setiap quarter atau kuartal, kan ada laporan kuartalan tuh, gitu ya. Kuartal 1, 2, 3, 4 gitu. Teman-teman baca deh laporan kuartal, sambil lihat harga sahamnya berapa. Itu minimal banget. Tapi yakin, kalau teman-teman udah beli saham, tiap hari pasti ngecek. Udah pasti tiap hari minimal jam 9 sampai jam 4. Sehari 2 kali pasti dicek. Walaupun tidak wajib, teman-teman secara naluriah, itu pasti ngecek sendiri. Harga saham saya udah berapa sekarang. Kalau trader itu yang beli pagi jual sore, baru itu ditongkrongin. Kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, sebenarnya nggak usah ditongkrongin. Selama perusahaannya bagus, oke, barangnya masih ada, masih kita pakai, ya tenang aja. Setiap kuartal aja kita misalnya ngeceknya. Tapi kalau misalnya jadi trader kan harus tongkrongin tuh. Karena apa? Momentum harga jual dan harga belinya yang paling dicari, gitu ya. Gitu ya, Mas Fauzan, okay. Jawaban saya. Jadi memang nggak usah ditongkrongin. Berapa kalinya itu secara naluriah itu nanti kerasa sendiri kok. Cobain aja jadi investor, beli saham. Setiap hari pasti diliatin, gitu kan? Ya benar, apalagi kalau jadi trader itu kan ya. Dengan ya, jadi trader apalagi. Beli perusahaan-perusahaan gorengan tuh kan. Daging banget rasanya. Beli perusahaan gorengan itu nggak boleh dalam fatwa DSN MUI nomor 80. Pak, saham gorengan apaan? Wah, ini saham kolesterol. Kenapa? Karena biasanya kapitalisasi pasarnya kecil. Top 20 market cap. Berarti 20 saham dengan kapitalisasi pasar paling gede. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil ini, yang biasa ada upaya manipulasi pasarnya. Ya, ada indikasi upaya manipulasi pasar. Baru indikasi loh. Kenapa? Karena memang udah ada sistem yang bisa kita punya untuk ngeblok transaksi untuk menggoreng saham semacam itu. Tapi indikasinya aja udah langsung kita kasih UMA, unusual market activity. Jadi itu sistem pengawasan kita.
Jadi teman-teman, saham gorengan biasanya itu teman-teman kalau dengar istilah gitu biasanya sahamnya memang kinerjanya nggak bagus. Walaupun saham gorengan ini nggak ada. Saham gorengan itu kan gorengannya itu adalah aktivitas para investornya, bukan sahamnya. Sahamnya ya kayak gitu-gitu aja. Ini korban sebenarnya, saham itu korbannya. Korban dari perilaku investor yang melakukan atau usaha melakukan indikasi gitu ya, indikasi melakukan upaya menggoreng saham seolah-olah sahamnya aktif atau misalnya harganya terus naik. Gitu ya. Nah, sebagai investor syariah, kita nggak boleh terjun ke dalam transaksi semacam itu. Gitu ya. Next. Oke, benar-benar. Sangat tidak boleh sekali ya, karena kalau sangat ditinggal tidak boleh. Di fatwa nggak boleh saya. ditinggal bandar nangis nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Putri Syahrah. Dia masih siswa SMK, Regari 2 Oh, Cibinong. iya. Oke. Bagaimana para investor yang baru mulai berkecimpung di bidang ini mengantisipasi kebingungan yang mungkin timbul ketika pasar saham sedang bergejolak seperti masa pandemi ini ya? Rajin baca mungkin Pak ya? Baca berita. Pasar saham kalau misalnya bergejolak, itu kadang-kadang selalu ada gejolaknya. Yang namanya di pasar tuh gejolaknya selalu ada. Jangankan di pasar saham, di pasar tradisional aja gejolak selalu ada. Gejolak harga cabai meningkat. Di pasar tradisional ada. Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau di pasar saham? Artinya kita setiap investasi harus cari perusahaan yang bagus. Kalau perusahaannya bagus, mau gejolak kayak gimana kita tenang. Saham yang saya beli, saya saham perusahaan bagus. Barangnya dipakai banyak orang. Nggak mungkin orang langsung setahun ini langsung berhenti ini beli barang. Kitanya tenang, perusahaannya ada, laporan keuangannya kita pantau ternyata masih untung, penjualannya kita cek masih meningkat. Apa yang harus dikhawatirkan? Kita menjadi khawatir ketika kita nggak ngerti apa yang mesti kita beli. Anda masih SMK. SMK misalnya di belajar akuntansi gitu ya. Anda cek deh laporan keuangan tuh gampang. Anda lihat profitnya tiap tahun atau misalnya tiap kuartal naik nggak? Penjualannya tiap kuartal naik atau enggak? Lihat profitnya. Itu doang aja. Udah dari satu profit aja udah gampang. Setelah baca profit, baca utangnya. Bagaimana struktur utangnya? Ini kan perusahaan tuh kayak kita. Kita tuh dapat duitnya berapa, utangnya berapa. Jangan sampai utangnya lebih tinggi daripada gedenya profitnya. Profitnya cuma berapa, utangnya nambah berapa, besar pasak daripada tiang. Segampang itu kok memperlakukannya. Buat Anda investor yang masih muda, masih SMK atau masih SMA, ini mungkin kesempatan Anda buat baca banyak. Gitu ya. Ikuti edukasi pasar modal syariah yang ada di BEI atau di IDX Islamic. Silakan teman-teman kepoin dan jangan segan buat tanya. DM ke kita itu sehari mungkin bisa 80-an, 100-an. Dan insya Allah itu kejawab semua. Gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang mau nanya-nanya, jangan segan ke Instagram IDX Islamic. Kita punya adminnya sendiri kok. Next. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya. Mungkin buat investor pemula, boleh mengenal dengan istilah saham blue chip mungkin Pak ya untuk blue chip ya untuk memperkecil resiko mereka saat investasi itu. Blue chip ini istilah sebenarnya ya, karena istilah, memang secara teori kata blue chip sendiri ini definisinya banyak, tiap orang bisa macam-macam. Ada yang berdasarkan market cap, ada yang berdasarkan liquidity. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia sendiri tidak pernah menyatakan blue chip, tapi berdasarkan kinerja. Kinerjanya dari mana? Kalau nggak dari market cap, dari value atau dari nilai transaksinya, atau liquidity-nya. Nah, teman-teman kalau lihat saham berdasarkan kinerja yang dimaksud adalah liquidity-nya, yang tadi, Jakarta Islamic Index. Kalau yang konvensional, ini gabungan. Ada yang syariah, ada yang enggak. Namanya LQ45 atau IDX 30. LQ45 atau IDX 30. Ini berdasarkan kinerja biasanya. Gitu ya, teman-teman. Ada Jakarta Islamic Index. Jadi kalau yang syariah, cek saham-saham yang dikatakan tadi blue chip sama Mas Fauzan, itu biasanya Jakarta Islamic Index. Ada lagi? Oke, baik. Last question ini. Siap. Dari Mas Hamid Anjaruma Serong, dari Yain Ambon, Maluku ini. Bener ya tadi dari Aceh, sekarang dari Maluku nih. Di seluruh Indonesia ikut kayaknya. Seluruh Indonesia ikut nih. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu kalau saham itu naik atau turun? Oke, tadi sebenarnya analisis fundamental tadi. Terus jika sahamnya turun, apakah uang di tabungan rekening kita berkurang? Oke, sip. Ini namanya portfolio. Jadi ini dasar banget, teman-teman. Ya, jadi saham itu belum rugi. Jadi walaupun harga sahamnya turun, kelihatannya, waduh, harga Telkom yang tadinya beli 4.000 sekarang 3.500. Apakah saya udah rugi? Belum, karena belum dijual.
teman-teman rugi kalau teman-teman memang benar beli Telkom 4.000 kemudian menjual Telkom 3.500. Itu adalah merealisasikan kerugian. Kalaupun di rekening turun, waduh Telkom saya lagi turun, ya tunggu aja. Sama kayak ibu-ibu nih. Ibu-ibu beli emas 500.000. Begitu harganya turun, dia nggak jadi jual emasnya. Harganya masih turun. Nanti saya jual emasnya 2 minggu lagi deh. Gitu kan. Kalau dia jual emasnya 2 minggu lagi, kan ibu-ibu suka gitu kan, kalau mau jual emas, nanti aja 2 minggu lagi, siapa tahu harganya naik. Sama saham pun kayak gitu. Begitu belum dijual, berarti belum rugi. Sama kayak teman-teman beli emas, harganya lagi turun, nggak jadi jual. Berarti belum rugi dong. Kan emasnya masih dipegang. Nah, saham pun sama. Sahamnya kan belum dijual, masih dipegang. Berarti belum rugi. Gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman tuh belum rugi kalau misalnya belum jual. Begitupun kalau untung sebaliknya tuh. Ada orang, portofolio gue hijau banget nih, saham-saham gue lagi hijau banget. Udah untung belum? Belum, tapi seneng aja harga sahamnya pada naik. Hartanya seolah-olah naik. Kalau mau merealisasikan ya sahamnya dijual dulu, baru kerasa untungnya. Kalau belum dijual ya belum kerasa memang, belum untung. Jadi ada potensial risiko, ada realize atau realisasi risikonya. Potensial risiko 10%. Kalau benar-benar dijual berarti risikonya sekitar segitu. Risiko yang terrealisasi. Sama kayak investasi emas, investasi saham, apapun itu, kalau belum dijual, belum rugi. Pas dijual, baru ketahuan, untung apa rugi. Gitu ya. Nah, teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan, teman-teman jangan segan baca lagi materi saya, minta ke panitia materi saya, kemudian teman-teman silakan tanya saya lewat WhatsApp, lewat email, atau lewat media sosial, silakan aja bebas. Gitu ya. Ada lagi mungkin, Mas? Atau ini yang terakhir? Ya, itu pertanyaan terakhir tadi. Oke, sip. Q&A sudah kita tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kiranya sangat jelas sekali ya penjelasan dari Mas Dery tadi mengenai IDX syariah ini. Dan juga kita nih ya sebagai pemuda-pemuda Indonesia, calon investor muda Indonesia, harusnya kan ya dihimbau untuk turut ikut serta dalam berinvestasi gitu kan ya, turut membantu kemajuan perekonomian Indonesia gitu kan ya. Betul. Apalagi kan target presiden kita kan Jokowi pertumbuhan ekonomi 7%. Dan sekarang dampak pandemi COVID diperkirakan akan minus di angka 2,5%. Nah, justru apa ya, instability market ini kesempatan kita tadi betul banget menurut Mas Dery untuk masuk membeli saham-saham yang biasanya itu harganya mahal banget dan sekarang ini ibaratnya lagi diskon lah. Betul. Dan itu sangat momentum banget dan kayak style kayak gini sebenarnya sudah sering banget dipakai apalagi sama bandar-bandar dan pejabat-pejabat publik. Kayak biasanya itu kan dia menghantamkan isu kepada suatu perusahaan dan perusahaan itu turun, dia langsung beli gitu. Tapi ini kan berdampaknya dalam satu negara dalam keseluruhan secara general. Maka dari itu untuk menstimulus lah ibaratnya, walaupun tidak secara langsung ya efek investasi itu terhadap perekonomian negara itu, tapi setidaknya ini cukup membuktikan kontribusi kita gitu kan untuk mendukung kemajuan negara Indonesia itu sendiri. Apalagi kita sebagai orang Islam gitu kan wajib ibaratnya punya kecukupan finansial untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita. Betul. Oke. Mungkin dari saya sebagai moderator cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin tadi ada door prize ya? Ya, gimana tuh? Ya, Mas Dery, aku infoin ya teman-teman ya. Ya, terkait door prize mungkin saya kembalikan untuk dari pihak IDX itu sendiri. Ya. Okay. Silakan Mas Hendra, bagi-bagi door prize-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman semua di sini, sebelum kita masuk ke sesi door prize, nanti mohon bisa untuk diisi kuesioner kita, nanti akan di-share oleh Mas Vito kuesioner kita. Jadi kita mohon feedback teman-teman, mohon masukan teman-teman di kuesioner tersebut agar kita jadi lebih baik ke depannya. Oke. Dan juga door prize, nanti setelah itu akan ada sesi door prize Mas Dery. Jadi door prize hari ini akan ada 5 orang pemenang ataupun 5 orang yang beruntung yang bisa jawab pertanyaan dari Mas Dery nih. Akan dapat hadiah masing-masing adalah tempat RDN sebesar Rp100.000.
Jadi bagi existing investor ataupun yang dijadi investor akan mendapatkan dana tambah Rp100.000. Bagi yang belum punya rekening efek nanti akan mendapatkan ibaratnya bisa buka rekening efek di Galeri Investasi UHAMKA dan akan mendapatkan tambahan saldo Rp100.000 lagi. Itu sih Mas Dery dari aku. Mungkin Mas Dery, suaranya kok agak kesek-kesek ya? Sorry ini Mas Devan ya. Dery? Oke. Mas Dery, aman Mas Dery? Ya, sorry tadi keputus. Gimana? Sebentar, kayaknya aku coba mau. Nah, paling ini Mas Dery. Untuk 5 orang pemenang tersebut, pertanyaan dari Mas Dery nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Boleh. Silakan nanti Mas Dery bisa nanya ke para peserta. Bagi 5 orang yang jawab tercepat dan dia jawabannya tepat ya Mas ya, akan mendapatkan hadiah. Nanti Mas Fauzan sama Mas Vito mohon bantuannya ya untuk bisa bantu siapa nih teman-teman yang paling cepat jawabnya. Dan jawabnya karena ini di Zoom nggak boleh jawab misalkan istilahnya private ke Mas Dery, ke saya atau nggak ke teman-teman KSPM lain, nggak boleh. Harus everyone. Jadi bisa dilihat. Oke. Langsung ketik aja. Jadi mau silakan. Pertanyaan pertama ya. Nih. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan itu diketik atau dijawab langsung, Pak? Saya dijawab aja langsung. Langsung aja ya. Dijawabnya Mas? Jawabnya mungkin ketik di room chat aja. Iya, benar. Ya. Jawaban diketik ya. Jawaban diketik. Oke, pertanyaan saya langsung ya. Siap? Siap. Silakan Mas Dery. Siapakah pihak yang menerbitkan daftar efek syariah? Siapakah lembaga atau pihak yang menerbitkan daftar efek syariah? Kita kasih waktu berapa detik nih Mas? 10 detik ya? 5 detik ya? 10. Oh, sudah ada jawaban. Udah ada jawaban. Nah, ya, siapa yang paling cepat? Dari Mutia Unsika. Jawabannya apa Mas? Jawabannya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang gitu pertama, kalau dari saya Mutia Unsika, benar nggak? Kalau dari Mas Fauzan? Oke, benar. Mutia Unsika. Udah. Ganti pertanyaan. Mau dicatat ya teman-teman KSPM. Ganti pertanyaan ya. Ya. Jadi tadi betul, OJK. Bukan MUI ya. MUI itu ikut serta. Tapi yang menerbitkan cuma satu, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Oke, sekarang saya mau tanya. Fatwa dan regulasi. Saya bakal cerita soal fatwa. Fatwa apa yang menceritakan tentang transaksi saham di Bursa Efek Indonesia? Kesesuaian transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Fatwa nomor berapakah kira-kira? Fatwa. Tadi saya sempat jelasin fatwa. Fatwa nomor berapa ya Mas ya? Nomor berapa kira-kira? Ada 4 fatwa di situ, 20, 40, 80 dan 124. Fatwa nomor berapakah yang menyatakan bahwa transaksi continuous auction atau transaksi di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah? Transaksi, mekanisme transaksi. Ayo, kita hitung sampai berapa? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai ada yang langsung lengkap banget nih, Mas. Ini sudah ada Mas beberapa yang jawab. 80 jawabannya ya. 80. Mas, kalau ada yang jawab 40 dan 80 dianggap benar nggak? Nggak, 1 doang. Karena berkaitan dengan transaksi itu fatwa nomor 80. 40 itu tentang produk, penerapan prinsip Islam di produk pasar modal syariah. Oke, berarti kalau Vina Kartika ya di sini. Transaksi hanya fatwa nomor 80. Wah, udah banyak yang tahu nih. 80 transaksi, 40 produknya Mas ya? Ya, betul. Benar nggak Mas Fauzan? Di saya Vina Kartika. Iya benar. Sama. Oke. Pertanyaan nomor 2 itu benar ya. Selamat buat Mbak Vina Kartika. Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, itu fatwa nomor 80. Sekarang pertanyaan ketiga, siap? Saya mau tanya gitu ya. Regulasi apa yang menyatakan
atau memisahkan mana saham syariah, mana yang bukan, atau regulasi mengenai seleksi saham syariah. POJK nomor berapakah itu? Gitu ya. Jawabnya kalau bisa lengkap ya. Kita hitung sampai 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. 5. Jawabannya adalah POJK nomor 35 tahun 2017. Siapa yang duluan? Wah, ini kayaknya ini POJK nomor 35 tahun 2017. Kayaknya ada yang jawab benar nggak? Jawabannya lengkap. Ada ya? Di saya sih Julia Valda yang paling cepat. Mas Fauzan sama? Sama, Mas. Iya. Nomor 35 tahun 2017. Wah, Oke. ngapalin banget Mas POJK-nya nih. Luar biasa ini ngapalin POJK. Ini maaf tadi POJK-nya mengenai apa, Mas? Nomor 35 tahun 2017. POJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Kriteria DES saham gitu ya. Saham syariah itu apa aja gitu ya. Pertanyaan keberapa ini ya? 4 ya? Sekarang 4, Mas. Oke. Sekarang tadi saya nyebut tapi nama panjangnya mungkin siapa tahu yang ada yang belum tahu nih. Apakah kepanjangan dari DSN MUI? Wih. Dari tadi DSN MUI gitu. Apa sih DSN MUI gitu? Silakan nama panjang dari DSN MUI apa? Silakan googling dulu. Ini moderator boleh ikutan nggak sih? Hitung sampai 5 ya. Harus lengkap loh DSN MUI singkatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada, Mas? Udah ada. Ada yang jawab betul nggak? Kalau dari Mas Fauzan, yang paling cepat siapa, Mas? Yang menjawabnya betul? Jawabannya adalah Jeffriyanto Dewan Cahaya Putra. Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oke. Mantap. Jeffriyanto Cahaya Putra. Benar, Oke. saya juga diisi Mas Jeffrey. Oke. Mas Jeffrey. Oke. Selamat ya untuk Mas Jeffrey ya. Ya. Selamat ya. Terakhir, Mas. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Nih. Saya mau tanya nih. Terakhir. Kalau transaksi sesuai transaksi saham, tapi kita nggak tahu sahamnya saham apa, itu melanggar prinsip syariah yang dinamakan dengan apa, gitu ya. Kan tadi ada beli asal-asalan tuh, jual beli dalam karung. Hukumnya apa, gitu ya. Dalam syariah hukumnya tidak boleh, tapi namanya apa? Silakan dijawab. Semoga ada yang benar ya. Kita hitung sampai 5. Transaksi semacam apakah? Ini rame banget, Mas, yang jawab, Mas. Semangat banget, teman-teman. Ada yang benar nggak jawabnya? Ada. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah goror. Betul. Nulisnya Betul. GHARAR. Goror. Betul. Kalau ada kesalahan kata nggak dianggap, Mas? GHARAR ya? Harus goror, gitu ya. Goror. Bukan kolor loh ya. Goror. Berarti GHARAR. kalau di saya yang jawab paling cepat, Mas Bella Jastasia. Benar nggak nih, Mas Fauzan? Benar. Goror. Oke. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Dery keren banget. Udah 5 pemenang. Selamat buat 5 pemenang dan terima kasih buat teman-teman yang udah jawab benar. Berarti udah memahami materinya dengan baik. Semoga menjadi ilmu buat teman-teman dan Amin. semoga juga Amin. jalan rezeki teman-teman dilapangkan. Amin. Jangan lupa untuk sedekah saham ke Basnas. Keren, Mas Dery. Oke, sip. Saya hebat banget, Mas Dery. Selamat untuk para peserta yang bisa menjawab 5 pertanyaan tersebut. Untuk para pemenang, nanti mohon dari pihak KSPM, Mas Vito, Mas Fauzan, dan teman-teman yang lain KSPM-nya diinfokan ke kami nama lengkap, terus misalkan udah jadi RDN-nya, silakan Bang RDN-nya apa sama nomor RDN-nya. Kalau belum, bisa dibantu untuk diproses untuk buat rekening efek syariah di GIS ya, di GIS UHAMKA. Mungkin dari saya itu. Dari Mas Dery ada closing statement lagi, Mas? Enggak, dari saya makasih banyak buat teman-teman semua. Silakan baca lagi materi saya dan jangan segan buat nanya dan belajar terus-terusan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dery. Dan dari saya mungkin juga sama. Terima kasih semua. Semoga ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi tentang pasar modal syariah, bisa follow Instagramnya IDX Islamic. Nanti langsung dijawab oleh pakar-pakar syariah.
Kalau ada yang mau tanya tentang kegiatan galeri investasi di Jakarta dan lain sebagainya, bisa follow sosial media atau Instagram IDX_Jakarta. Jadi silakan nggak usah malu-malu, monggo ditanyakan. Dari saya itu aja, mungkin kita balikkan kepada moderator dan juga KSPM. Silakan Mas Fauzan, Mas Vito, dan teman-temannya. Terima kasih semuanya. Yo, thank you teman-teman. Terima kasih Mas Dery. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah sampai di penghujung acara nih. Ini gimana nih? Dan Bisa jadi investor. Oh iya, teman-teman KSPM, saya undur diri dulu ya. Terima kasih semuanya ya. Nanti mohon terima kasih Mas. dikirimkan data-datanya ya. Ya, siap, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Itu apa? Oh ya, dan untuk teman-teman yang belum mengisi kuesionernya yang udah diberikan oleh panitia di dalam kolom chat Zoom ini, mohon diisi dulu segera. Dan yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Sudah disiapkan. Iya. Demikian serangkaian acara webinar Galeri Investasi dan Mini Bank dengan tema dampak pandemik COVID-19 terhadap lembaga keuangan syariah. Atas nama Master of Ceremony, saya Firda dan rekan saya Eka mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah satu kata yang kurang berkenan di hati para peserta webinar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk isi kuesioner yang udah di-share, jangan lupa absen. Kita kasih waktu 1-2 menit buat screenshot. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Oh ya, saya juga sebagai moderator maksudnya, terima kasih banget udah diundang di acara ini buat panitia semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang. Oke. Ya, saya perwakilan dari panitia. Mohon pamit undur diri dan semua SOP harus ditaati ya untuk yang screenshot yang diposting di Snapgram kalian lalu kirimkan ke Google Form yang sudah kami sediakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih semuanya.